Halo, perkenalkan saya Michael Raditya Simamura dengan NIM 21M10108. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan sedikit memberitahukan tentang kampanye Pilkada 2020 yang dalam keadaan era pandemi COVID-19 atau sering disebut virus corona yang ada di Indonesia sejak Februari 2020. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjukkan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menerbitkan revisi aturan yang melarang kampanye dengan cara menciptakan kerumunan massa seperti rapat umum dan konser musik, serta membatasi pertemuan tatap muka. Dengan sebagian besar kampanye diperkirakan akan dilancarkan di dunia maya. Organisasi pemantau pemilihan umum memperingatkan akan bahaya konten disinformasi dan berita bohong. Bagaimanapun, tidak semua kandidat dalam pemilihan kepala daerah serta-merta mengalihkan kampanye mereka ke media sosial. Meski di era pandemi, pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Salah satu tahapan penting dalam Pilkada ialah tahapan kampanye. Komisi Pemilihan Umum menggagas metode kampanye secara daring atau online sebagai pengganti metode kampanye dengan tatap muka yang dapat menciptakan kerumunan masyarakat. Dalam prakteknya, metode daring ini memang belum umum bagi masyarakat dan masih jarang digunakan oleh pasangan calon kepala daerah. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana kampanye daring atau online pasangan calon yang mengikuti Pilkada serentak 2020. Diharapkan strategi pasangan calon Pilkada serentak 2020 dapat dijadikan evaluasi bagi pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah mendatang. Ditemukan bahwa transformasi kampanye secara virtual sudah terjadi, namun belum optimal. Pasangan calon lebih menyukai kampanye secara fisik dengan metode pertemuan terbatas. Cara tersebut masih dianggap efektif untuk menjaring dukungan. Interaksi langsung secara fisik lebih diminati untuk memperkuat relasi pemilihan calon. Selain itu, akun media sosial para pasangan calon untuk berinteraksi belum sosialisasi dengan baik. Berbagai kendala juga ditemui untuk mengoptimalkan kampanye daring atau online. Beberapa kendala tersebut ialah keengganan masyarakat untuk mengikuti kampanye online atau daring, kendala teknis internet atau sinyal internet, serta sulitnya mencapaikan visi misi secara tepat pada masyarakat. Selanjutnya, implikasi keberhasilan kampanye daring atau online saat ini akan terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini karena suara yang diraih pasangan calon dalam pemilihan umum tersebut akan merupakan hasil konkret dari keseluruhan hak kerja politik, termasuk komunikasi politik melalui kampanye daring atau online. Meski demikian, untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah mendatang, penyebarluasan informasi melalui daring atau online harus terus ditingkatkan untuk menjangkau pemilih secara virtual lebih banyak serta sebagai sarana pendidikan
demokrasi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.